Felicia Tipkalu, kelas 10 IPS 2 ingin mempresentasikan hasil PPT saya tentang kerajaan Islam yang berada di Pulau Sumatera dan Jawa. Berikut presentasinya. Kerajaan yang saya pilih untuk di Pulau Sumatera adalah Kerajaan Samudra Pasai. Berikut adalah nama-nama raja yang pernah memimpin Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai didirikan pada tahun 1267 oleh Nizamuddin Al-Kamil, seorang pimpinan angkatan laut dari Mesir. Kerajaan yang berpusat di pesisir pantai utara Sumatera, dekat Laut Saumae, ini didirikan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah terutama lada. Selanjutnya, masa kejayaan dipimpin oleh Sultan Muhammad Az-Zahir yang merupakan anak dari Sultan Malik Al-Saleh yang wafat pada tahun 1297. Sultan Muhammad Malik Al-Zahir, sang raja baru ini untuk pertama kalinya memperkenalkan koin emas atau dirham sebagai mata uang. Mata uang dirham secara resmi digunakan dalam perdagangan di Kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1297. Mata uang ini berupa kepingan emas yang memiliki diameter 10 mm dan berat sekitar 0,6 gram. Sisi atas bertuliskan Muhammad Malik Al-Zahir dan sisi bawah bertuliskan Al-Sultan Al-Adil yang artinya Sultan harus memberi keadilan terhadap masyarakat. Selanjutnya masa keruntuhan. Pada tahun 1521, di bawah pimpinan Sultan Zain al-Abidin, Portugis menyerang kerajaan ini karena iri dengan kemajuan dagang mereka yang begitu pesat. Angkatan perang Portugis yang lebih kuat, akhirnya mereka berhasil menaklukkan Kerajaan Samudra Pasai. Selanjutnya, ada peninggalan Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama, dirham. Pada zaman dahulu, dirham tidak menggunakan kertas. Karena itu, dirham-dirham yang ada di Kerajaan Samudra Pasai dibuat dari 70% emas murni, 18 karat tanpa campuran kimia kertas dengan diameter 10 mm dengan 0,6 gram setiap koinnya. Ini merupakan koin emas yang diciptakan oleh Sultan Muhammad Malik Az-Zahir. Peninggalan selanjutnya adalah Cakradonya. Cakradonya adalah sebuah lonceng yang bisa dikatakan keramat yang berupa mahkota besi berbentuk stupa buatan Cina tahun 1409 Masehi. Cakradonya memiliki ukuran tinggi 125 cm dan lebar 75 cm. Cakra berarti poros kereta, lambang-lambang Wisnu, matahari atau cakrawala, sedangkan donya berarti dunia. Cakradonya merupakan sebagai bukti perpindahan Kerajaan Samudra Pasai ke Kerajaan Aceh Darussalam. Peninggalan selanjutnya adalah naskah Surat Sultan Zainal Abidin. Ditulis menggunakan bahasa Arab yang isinya menjelaskan mengenai keadaan Kesultanan Samudra Pasai pada abad ke-16. Tidak hanya itu, dalam surat ini juga menggambarkan mengenai keadaan terakhir yang dialami Kesultanan Samudra Pasai setelah bangsa Portugis berhasil menaklukkan Malaka pada tahun 1511 Masehi. Surat ini ditujukan ke Kapitan Moran yang bertindak atas nama wakil Raja Portugis di India. Sosial masyarakat Kerajaan Samudra Pasai sangat dipengaruhi oleh Islam. Hal itu terbukti terjadinya perubahan aliran Syiah menjadi aliran Syafi'i di Samudra Pasai ternyata mengikuti perubahan di Mesir. Sehingga aliran Syafi'i dalam perkembangannya di Pasai menyesuaikan dengan adat istiadat setempat, sehingga kehidupan sosial masyarakatnya merupakan campuran Islam dengan adat istiadat setempat.
Runtuhnya kerajaan Samudra Pasai dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Untuk kerajaan Islam di Pulau Jawa, saya memilih Kerajaan Demak. Pendiri Kerajaan Demak ialah Raden Patah yang memerintah pada tahun 1500 sampai 1518. Masa kejayaan Kerajaan Demak dipimpin oleh Sultan Trenggono yang menjabat dari 1521 sampai 1546. Sultan Trenggono berhasil menguasai Sunda Kelapa setelah merebutnya dari Kerajaan Pajajaran. Tidak hanya itu, Raja Demak ini juga berhasil menghalau pasukan Portugis pada tahun 1527. Masa keruntuhan Kerajaan Demak bermula ketika pengangkatan Raden Mukmin sebagai Sunan ditentang oleh Pangeran Sekar. Dan kemudian Pangeran Sekar dibunuh oleh Raden Mukmin di sekitar sungai selepas Pangeran Sekar melaksanakan sholat Jumat. Peninggalan Kerajaan Demak yang pertama, Pintu Bledek atau yang disebut juga Pintu Petir, merupakan pintu yang dilengkapi dengan pahatan yang dibuat tahun 1466 oleh Ki Ageng Selo. Dari cerita yang beredar, pintu Bledek ini dibuat oleh Ki Ageng Selo dengan petir yang tersambar, memakai kekuatan supranatural yang dimilikinya yang ia tangkap saat di tengah sawah. Peninggalan selanjutnya ialah Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak didirikan tahun 1479 Masehi yang sekarang sudah berumur sekitar 6 abad, dan tidak hanya sebagai peninggalan sejarah saja peninggalan Masjid Agung Demak ini, tetapi dulunya sebagai pusat dari pengajaran serta syiar Islam. Peninggalan selanjutnya ialah Makam Sunan Kalijaga. Makam Sunan Kalijaga ini sekarang menjadi sebuah situs yang sering didatangi peziarah dan juga wisatawan dari berbagai wilayah di tanah air, dan juga menjadi salah satu peninggalan dari Kerajaan Demak. Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Demak sudah berjalan teratur. Pemerintahan mereka diatur dengan hukum Islam. Akan tetapi, norma-norma atau tradisi-tradisi lama tidak ditinggalkan begitu saja. Hasil kebudayaan Kerajaan Demak merupakan kebudayaan yang berkaitan dengan Islam. Keruntuhan Kerajaan Demak dipengaruhi oleh pertama, konflik kekuasaan, yaitu antara Trenggono dan Pangeran Sedalepen yang kemudian jatuh ke Trenggono, dan setelah Trenggono meninggal, perebutan kekuasaan masih berlanjut. Faktor selanjutnya yaitu wilayah kekuasaan. Pada masa pemerintahan Kerajaan Demak yang dikenal sebagai kerajaan yang berada di kawasan maritim, di mana membuat daerah pedalaman yang berada di kekuasaan Kerajaan Demak menjadi pecah. Faktor selanjutnya, pemberontakan karena sistem pemerintahan. Pemberontakan tersebut terjadi dikarenakan terdapat masalah politik yang dipana timbul di antara para pemimpin Kerajaan Demak. Faktor selanjutnya ialah pusat pemerintahan pindah ke Pajang. Setelah meninggalnya Sultan Trenggono, banyak terjadi konflik yang terjadi demi melakukan perebutan kekuasaan. Hal tersebut kemudian dibenangkan oleh Jaka Tingkir yang dimana melakukan pemindahan ibu kota Demak ke daerah Pajang. Sekian presentasi saya tentang kerajaan Islam di Pulau Sumatera dan di Pulau Jawa. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih. Bye-bye.